Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Tarik nafas dari dalam diri kita, keluarkan dengan baik, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Tarik pipi ke kiri dan ke kanan, tersenyumlah dan berbahagialah karena kita sampai dengan hari ini diberikan umur panjang ya, di hari Ahad terakhir dari bulan Madil akhir, dan juga sekaligus terakhir dari tahun yang Masehinya 2024, tanggal 1 bulan Januari akan bertepatan dengan tanggal 1 bulan Rajab. Ya, jadi gampang. Bapak Ibu mau berencana 1 Rajab, ingat-ingat 1 Januari. Karena sekarang orang lebih paham bulan Januarinya daripada bulan Rajabnya. Ya, ingat Bapak Ibu, doa kita untuk memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil sidana. Ya, dia niatkan dari dalam kalbu kita untuk berbuat lebih banyak di bulan Rajab. Perbanyaklah saum, berbanyaklah memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran, banyaklah mengintrospeksi diri untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, berbanyaklah kemampuan kita membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, mempelajari ajaran Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk yang sholatnya khusyuk. Juga perbanyaklah bersedekah, gitu ya, bersedekah sesuai dengan kadar kapasitas diri masing-masing. Bisa diperlihatkan, bisa juga tidak diperlihatkan. Bisa dengan cara terang-terangan, bisa juga dengan sembunyi-sembunyi. Sama saja, yang paling penting ikhlas. Sembunyi-sembunyi tapi tidak ikhlas sama saja. Sama orang lain diledek, bahwa Bapak nggak sedekah, udah kemarin. Padahal tadinya ingin bersedekah dengan cara sembunyi. Yuk kita niatkan dari dalam kalbu kita, kita berbahagia, istiqamah, berjamaah baca Quran, dan ungkapkan dari mulut kita apa yang ada dalam getar kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Ya, Bapak Ibu, anak 2 tahun 3 tahun juga hafal ya doa roditu itu ya. Tetapi kalau kita sadari dalam diri kita betapa beratnya doa itu, yaitu pengakuan diri bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhanku, ridho diperintah, ridho diatur, ridho di segala sesuatunya diatur ya, ridhonya. Tapi begitu disuruh, mulai ketidakridhoan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat almarhum Bapak Kiai Haji Aib Jojali yang bertanya kepada majelis ibu-ibu, ibu-ibu ridho Allah Tuhannya, ridho diatur ke Allah, ridho moga kitab suci Al-Quran sok dibaca tara, ridho gaduh Nabi Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan, ridho menang Bapak nak kawin deui. Nah, cek Pak Dede nya, cek bae lama bawa ke genir Ibu ya. Masya Allah. Yuk kita bahagia diri kita. Kalau tidak bisa membahagiakan diri, terus mau siapa lagi Edi yang membahagiakan kita? Suami belum tentu, dia lebih sering mencari kesenangannya sendiri, kebahagiaan sendiri. Buktinya kalau salah sedikit suami geus mimiti
Ya, gitu. Itu ternyata Pak Dede. Istri belum tentu membahagiakan suami. Nupuguh malamun suami nak pada det pesak nanya, abang sayang. Tapi lamun uang isyan, masakuna abang ditendang. Ya, lamun wani gitu. Ya. Baik, hari ini kita berbahagia istiqomah berjamaah baca Al-Quran dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Camanik Kota Bandung. Alhamdulillah sehat walafiat dan juga dari dunia maya sana, ya baik yang mendengarkan rekaman ataupun yang siaran langsung lewat Zoom meeting. Alhamdulillah sudah hadir Lis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga, ya, dan Ibu buat Bapak Ibu Ami Hidayat dari Cirebon kelihatannya bersama keluarga, atau dari Bogor, ya, beliau kadang sedang di Cirebon, kadang di Semarang, ya. Kemudian Kang Ahmad Widiadi dari halaman Masjid Al Jabar, ya, di Cipamokolan. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM 107,1 sedang siaran beliau bersama keluarga dan keluarga besar Radio Kilait dan pendengarnya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Ingat Bapak Ibu, begitu masuk bulan Rajab, selalu orang itu yang ada di telinganya itu berkah, barik lana, barik lana, barik lana, barik lana, barik lana. Ya, terus Bu, apa doanya? Mari kita ungkapkan sekali lagi. Tinggal 2 hari lagi nih mau masuk bulan Rajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang disebut barik lana yang perlu kita cermati dalam diri kita? Yang pertama, Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari umur yang diberikan dan dari sisa yang akan dilalui. Yang sisanya umur juga Pak Dede menjelang masuk ke liang kubur, itulah sisa umur. Udah adang sabar dinten deui bade maut. Kan ditanya sabar dinten punya sabar tahun deui kan pernah lahir itu sabar dinten deui nya lilis bade sabaran menit deui bade maut kan gitu ya. Eta mah lain dibedakeun beda kemajukan batur menyenangkeun aya kemajukan sorangan henteu. Justru menit jeung jam jeung hari jeung minggu jeung tahun jeung bulan sama saja bagi orang muslim mah, yaitu itu semua adalah masa depan dan masa depan kita harus dicak minong ulah madesuk masa depan suram. Lamun masa depan suram maka itu alamat bakal suul khatimah. Tapi lamun masa depan terang benderang dicak burinong ya, maka itu akan kita optimis dan insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Selalu punya harapan karena di depan ada cahaya yang terang benderang. Berdoanya minad dulumat ilan nur. Ya Allah, minad dulumat ilan nur. Akhrijna ya Allah. Pindahkan kami dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Cahaya yang terang adalah diberikan kepada yang hidup dan punya barik lana fi umurina dan barik lana fi ilmina. Ya, punya umur dan punya ilmu. Orang yang punya ilmu maka akan bercahaya dalam kehidupannya, terang benderang, mukanya, wajahnya cerah, kehidupannya juga cerah. Ya, gitu ya. Itulah yang disebut habis gelap terbitlah terang. Bahasa Al-Qur'annya minad dulu mati ilan nur. Ya, itu kitabnya Ibu Kartini habis gelap terbitlah terang teh terjemah dari Al-Qur'an minad dulu mati ilan nur. Tinu poe kanu caang tina ngedul kana daekan tina bodoh kana pintar tidak miskin kana cukup lain kaya bu ini cukup nu penting mah cukup ke Mekah unggal tahun serbu edi teh punya cukup ke nengok incunya serbu Agus teh cukup ke ngalayan ke takjiah ke Jati eta ge cukup
Kalau kan itu cukup deket kalinya, tapi terang api. Dan kuburan ke bapak anak indung nage deket padahal, tapi itu saya teh ujang aji, berang ke Surabaya, berang ke Pekalongan, berang ke mana-mana, ziarah. Nu ziarahan batur, padahal karamah di dunia mah indung bapak. Pak Dede, ibunya ayah kene, ziarahan sing mening. Istri nambung minum naon yang ada urang di ya, naon susah makanya gitu abdi neng lilis kembung diajak ke Tasik ziarah dan naon cicing neng di dia di itu ge loba ngantri ya gitu teh ngantri naon bu ya. Artinya apa, kita harus selalu punya harapan dari hidup meningkat menjadi punya ilmu. Nah, dan ketika punya ilmu, serahkan segala sesuatunya bersandar kepada Allah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya ilmu dari Allah. Gak ada kita itu punya ilmu, Bu. Kalau nggak percaya silahkan Bu Agus kalau tidur ditanya ku anak nate ku incuna, ini hiji tambah hiji sabaraha? Ya. Tahu ilmu. Kalau Allah ditutup, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi akhirnya supaya merasa ilmu abdi marobah, kabatur nyarekan. Maksudnya itu punya nyarekan, tidak lain mempatahan beda, nyarekan yang mempatahan dari mempatahan mengajak benar, ayo nyarekan mah ngajak jelek. Nah, gitunya. Ada kira-kira nggak bisa nyarekan mah. Wah, udah, tapi lamun di papatahan mah dua kemungkinan. Jelema lamun dicarekan mah nu bager, nu teu bager ge pasti ngamuk. Tapi lamun di papatahan nu bager mah pasti akan bersyukur, anu teu bager mah pasti akan nyangangang. What's the meaning nyangangang, Bu? Naon hartosna nyangangang, Bu? Menyala siga gogog nya diajak bener teh hese. Neangan we alasan. Ya, malah lain alasan ngahalangan karena batur berbuat baik. Nah, Allahumma barik lana fi umurina, lanjutkan dengan Allahumma barik lana fi ilmina. Setelah umur dan ilmunya, maka Allahumma barik lana fi amalina. Ingat, amaluna amalu, untukmu amalmu, untukku amalku. Namun dengan sesama muslim, tapi dengan berbeda akidah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Karena nggak mungkin dipersatukan. Yang namanya berbeda keyakinan, berbeda akidah nggak mungkin dipersatukan. Lambang negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan, bukan satu agama, bukan satu akidah, tapi satu tujuan. Tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gitu, adil makmur, sejahtera. Meskipun sekarang mungkin yang adil dan makmurnya hanya di sisi-sisi tertentu, yang sejahteranya di sisi-sisi tertentu. Sekalinya ada yang ngajak makmur, ngajak adil, banyak yang melawannya. Gitu Bapak Ibu ya. Maling hayang digebukan tapi ka babak belur, maling duit negara triliunan rupiah, ngan dibere hukuman kita tahu. Punya itu adil. Yuk orang berdoa kepada Allah bahwa amal itu harus disertai dengan ilmu, dan ilmu akan ada kalau seandainya dia hidup dalam keberkahan. Berkah ilmu, berkah amal, maka hidup akan berkah. Berilmu tak beramal rugi, beramal tak berilmu rugi. Itu berilmu tidak nanya rugi, ya. Itu beramal atau sok ngaganggu orang lain beramal itu juga rugi. Menyepelekan amal itu juga rugi. Ingat Bu, yang lima bahaya kerugian ada dalam diri kita. Bekerja tanpa atau beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa beramal. Toh tidak mau bertanya, kemudian mengganggu kepada amal orang lain. Yang kelimanya adalah menyepelekan amalan. Menyepelekan amalan apa? Orang miskin, anggap aja kita orang miskin karena kita tinggal di suka miskin dan aku jelma bungharga malayan meladeni ya tubuhnya. Karena diberi sembako kan geus parbut ya, diajak piknik saeutik oge pan ngisi kudi kan gitu ya. Jadi anggapnya bener orang teh miskin. Nah, bagi orang miskin amalannya apa? Nah, saum. Tapi di dia jasa saum jelema tara. Ya, padahal jelema miskin mah amalan utamanya itu
Sama. Amalan orang kaya, amalan utamanya apa, Bu? Berbagi. Ya, ayo miskin berbagi naon, berbagi derita. Oh, ya. Yang ada gitu Bu ya. Ya ini sengaja saya ceritakan karena alam nyata di situ. Syukur tinggal di suka miskin. Jadi miskin itu tepati era dan tinggal di suka miskin. Ya, lamun tinggalnya di suka kaya, di suka menak, nah, suka benghar, artinya di pada benghar. Karena tempatnya pada benghar, tapi miskin kabeh sembako perebut punya. Dan gitu Bu. Kayak tiga, jadi setelahnya hidup, berilmu, beramal. Setelah beramal kemudian berkeluarga, punya pasangan hidup. Pastikan Bapak Ibu punya pasangan hidup, ulah hidup sesoranganan wae. Bukan berarti sesorangan teh lamun sorangan itu. Lamun Bu Agus ayeuna suamina tos aya pan aya anak incu aya buyut, pan ada babaturanana, pan aya olehanya, aya dulur-dulurnya. Jadi jangan sampai diajak berperang. Ya, mitoha jeung minantu pararang aya kerusum Bu. Minantu ditajung ku mitoha atau anak teh ditajung deui ku minantu. Aya kitu. Ya gigireun masjid deui manut teh Bu. Ya, terus. Nah, itulah tandanya bahwa tara ngaji. Ya, daru ngaji mah moal gitu Bu. Ya, tara salat deui punya, tara ibadah, tara zakat, puasa mah. Ya, malah tara ngajaga barang batu naudzu billah. Udah perlu diceritakan tuh sama kurang teh dititah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, terus membersihkan jiwa, bergembira, berbahagia dengan berita gembira dari Allah, dan kita senantiasa waspada terhadap apa yang menjadi azab atau ancaman berupa azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. 5 dewa ya, Bu, udah banyak punya ilmunya. Jadi ilmunya tentang Al-Qur'an itu apa, Bu? Ada 5. 1, amar ma'ruf. 2, nahi mungkar. 3, tazkiyatun nafs. 4, basyiron, mencari kabar gembira. 5, nadhiron, menghindari bahaya. Kan sakit tuh hidup di dunia mah teu loba-loba teuing. Kanjeng Nabi tugas ke alam dunia teh ya untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Menghindari perbuatan jelek, mengajak perbuatan baik, membersihkan diri, bergembira dan berbahagia, dan menghindari dari malapetaka. Itulah hidup di dunia sederhana. Melaksanakannya berarti kita itu berdakwah di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Nah, itu ya. Kemudian kita termasuk golongan yang demikian, yang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan apa ya? Gampang ya laksanakeun geus ngagaloler punya. Mah wae kata Bu ditepikeun teuing asup kana telinga kanan, keluar kiri mungkin ya. Keluar ti dia geus nyarekan incu deui laklak dasar ngomongkeun batur deui ibunya. Ya, baik. Jadi yang keempat apa Bu? Barokah dari punya keluarga, punya pasangan hidup. Yang kelima, yang keempat tuh kan berarti yang keempat setelahnya kita itu punya ilmu, umur, amal, maka kita akan otomatis dapat rezeki, dan rezeki ini ditanggung oleh Allah Bapak Ibu. Semua yang hidup ditanggung oleh Allah. Tergantung dirinya apakah dia mau berikhtiar untuk beribadah, ya beribadah untuk meraih rezeki dari Cikalong, dari Bandung, dari Cianjur, dari Sukabumi, berusaha meraih rezeki. Ya, dari Garut ada yang ke sini, dari Cirebon ada yang ke sini, dari Tasik ada yang ke sini ke Bandung, berusaha meraih rezeki. Rezeki itu berupa apa? Nah, mungkin itu ya. Berupa ilmu yang gampang, berupa istri yang cantik. Istri mah cantik di mana-mana gitu. Sok sanajan kudu dibudakan ke mana-mana. Jangan lupa Bobo, yang minum ke salon, minum di budak eta teh gelis berarti. Pihak deui punya moal poe ka salon, moal poe di budak, hayang ka itu ka dieu teu pede. Nu geulis mah wudu we ujung ka mana-mana ge anger gelis. Ya, terus Bu. Kan sok barang beli dengan untuk para ruku ya mending dipakainya polakeun anak dipakai apa namanya sodako dedangdan serta kebab kayak bakal paeh dikubur dia akan bilatung punya
malah ayeuna ditaplok-taplok teh tapi tina bilatung tina cacing kalung anu gede dijadikeun we ku pipa jadi bedak. Eta teh tina cacing kalung Bu. Eta mun hayang geulis ibu-ibu gampang kalah cacing kalung meme sare tempel tina. Insyaallah geulis pisan. Ya, beak ya. Ngaja ini Bu disampaikan kenapa? Rahasianya orang yang sering berdandan, orang yang sering ke salon, orang yang sering beli make up itu teh tegelis itu Bu tong loba omong. Cek saha, cek bau. Mana ayatna lamun geulis mah nyaeta bersih. Wudu jawab nanti yang akan memancar itu bukan pipa, bukan wadah, bukan naon. Buktinya tapi bekas wudu min asyaris sujud jeung urut sujud. Kira-kira anu marake wedak badal nenong sarujud moal. Moal. Tapi geus dandan mah tong boro sujud eta nu ngaranna katowel we ku incukna pipina. Incuna teh hayang nyium, bari incuna tas ngadahar, tas ngalamotan es krim. Anu cerina dicarekan mata dasar. Nini kita itu menawa teh. Lain gitu Bu. Nini nu di dari lah nya hese teuingnya. Sengaja saya sampaikan kenapa? Rek naon bebernya hirup jadi makanan bilatung meni bebeakan ya. Aku udah cina saya gedingan cina dina iklan termakan iklan. Nu saya mah dan geus-geulis di dituna. Syahrini teh sampai Desi udah geus-geulis atuh teh makan naon ge marane nama ditemong-temong ka ulang. Ibu beak dengkak salaki dicarekan bedah teu kuat meuli odak rasain. Salah sorangan milih pamajikan keperjen punya nah berikutnya setelahnya punya rezeki maka kita punya pasangan hidup punya keluarga. Nah dan berikutnya setelah itu kita ingin bermasyarakat dengan baik dan kita ingin bernegara dengan baik. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizkina. Yang paling apa Bapak Ibu nomor 4. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Kan gitu punya rezeki jeung rezeki padahal surah Allah teh teu kudu diteangan rezeki mah pasti aya. Kumaha carana babakti we ka Allah dan pasti dapat rezeki karena Allah sudah sediakan. Yang kelima punya pasangan hidup. Allahumma barik lana fi ahlina. Yang keenam punya Allahumma barik lana fi kulli khair dan yang keenam Allahumma barik lana fi kulli makan. Dimanapun kita berada ada kebaikan, kapanpun kita berada semuanya berupa kebaikan. Hari barokah teh kebaikan Bapak Ibu. Ya. Jumah barokah cek barokah. Ayeuna mah jumah barokah euy kaluar ti masjid pada teh dibagi kejo. Nah, bangsa Indonesia baru dak sakola nu rek dibere dahar cenanya makan siang gratis dan susu gratis wayahna teu jadi. Sebab naon can aya duitna rek naikeun pajak heula. Nya dina jadi naon gengke dibere naon Bu? Sayur naon Bu? Sayur daun kelor. Da cenah sarua wayahna Bu di Bobodo kun kampanye katanya Bu selamat menikmati di Bobodo. Ya. Ya. Kenapa perlu disampaikan? Kapan sabab urang teh tinggal di negara ini. Mun percaya sok becek. Ya. Nu aya oge kana ditarik deui beak ku koruptor. Ayeuna koruptor rek dihampura cenah asal ngembalikan duit. Ngeunah pisan. Geus we cek pada teh mending diem duit ke tong dibalikeun deui kege cenah bakal dihampura ieu. Eta teh koruptor pada tingkat kecil gitu ya. Apa ngomong gitu kudu sampai ada tangina kana hate. Dan hate batur hate sok hate sorangan. Mata yuk hidup bahagia istiqomah berjamaah baca Quran. Al-Quran juga kita berada dalam kehidupan yang dengan rasa syukur. Tapi jangan lupa yang bersyukur itu di dunia hanya akan ada sedikit. Jadi dalam ayeuna diurang di rakyat ada 500 orang, nu bersyukur paling loba 50 orang. Paling loba itu loba nama kufur. Ya. Menjadi pertanyaan apakah orang termasuk anu saeutik atau henteu. Nah, gitu ya. Mana buktina diajak berjamaah hese masjid sakieu gedena kan saeutik berarti kurang jelema anu bersyukur. Sebab ciri bersyukur nyaeta ruku jeung sujud. Ruku jeung sujud nyaeta salat. Tapi da salat di imah ditahan saha kan gitu punya. Mencucuk startan oge heuh Jumat. Kan. Salat mah keur lalaki kudu berjamaah.
berjamaah kenyang di masjid gede-gede ibunya. Tapi lamun insya Allah lamun dibagi sembako mah berjamaah malah seret tercesaeutik anu parebut pahareup gitu ibunya sok beri berebut sembako. Oh sok tapi beri mah antara anu sakantong sembako gen 5 kintalnya. Aya koperasi kan lamun aya koperasi rapat para bapak-bapak teh siga nu teh baru tuh padahal ujung-ujung tenang itu ari SHU coba dicek. Tapi sembako SHU teh Bu. Kenapa gitu? Sebab saya biasa meriksa para pejabat untuk bagian tengah sakalina amplop nu poho atau teka transfer ke sekretarisna bicarakan. Itu tepat waktu. Karena tetela masih kena baru tuhun begitunya. Ayah nu berteman duit, ayah butuh jabatan, tapi ke anaknya suruh jadi, terus anaknya suruh jadi, mana mah jadi kampanye dulu setuju, jalan gitu. Ayah tuh, ayah di mana di negeri Pir, di negeri Nam, di Diema, desa ya, Kolilam, matashkurun ngan saeutik jelema nu bersyukur. Dan yang berkata begitu Al-Quran berarti perkataan Allah. Pasti benar, pasti. Nggak mungkin di dunia ini lebih banyak yang bersyukur dibanding yang kufur. Nggak mungkin. Karena Allah sudah menyebutkan begitu. Di zaman Rasulullah hidup di kota Mekah 13 tahun. Di Mekah yang menjadi penganut Islam tidak nyampe 1.000 orang. Padahal penduduk Mekah banyak. 13 tahun. Di Sukamiskin ayeuna masjid ieu geus berdiri sejak tahun 2007. Ayeuna sabaraha urang ngaji. Kalau batai saeutik bah ibu-ibu geus parlang betong kadang datang kadang teu punya kita teh ciri teu bersyukur teh Bu. Di ngaji nanti kajauhan nya pepet tah nya. Eker nyangan alasan di mana-mana ge manusia mah ahlina. Ahlina teh nyangan alasan berkeluh kesah yang mencari alasan ya. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan ini sengaja karena menjelang bulan Rajab, bulan yang penuh berkah, bulan haram, bulan diturunkannya perintah sholat, bulan Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, bulan Rasulullah masuk surga dan kembali ke dunia membawa oleh-oleh yang luar biasa untuk mengetuk pintu surga, yaitu berupa kalimah-kalimah thayyibah yang dibentuk dalam ukuran disebutnya sujud dan ruku, dalam Islam disebutnya sholat. Nabi Muhammad SAW sholat yang melaksanakan Isra Mi'raj dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Begitu Rasulullah turun ke Mekah dan berbicara kepada sahabat, para sahabat iri, ya Rasulullah enak tenanan ya. Kau sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Kami gimana nih yang di Mekah? Maka Rasulullah mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau kalian ingin masuk ke surga, ingin bertemu dengan Allah, gampang. Sholat, sholat, sholat. Makanya sholat itu bertemu dengan Allah. Bapak Ibu dengar salam sholat bertemu dengan Allah, berarti sholatnya kudu dibenerkan. Kapan anu dipanggil lagi? Allah. Allahu Akbar. Itu tes sholat. Allah dipanggil, ibu teh nyebut Allahu Akbar. Terus kabayang tuh ayat di mana Allah? Mal kabayang udah jauh kene. Tapi ingat, denyut nadi kita ini kalau tidak karena Allah nggak bakal ada berdenyut. Jantung kita kalau bukan karena Allah tidak akan berdenyut. Mata kita kalau bukan karena Allah tidak akan bisa melihat. Telinga kita kalau bukan karena Allah tidak akan bisa mendengar. Panca indera kita kalau bukan karena Allah ya gerakan, maka tidak akan ada gerakan. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam sholat disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Dalam sholat juga kita menyebut, mengakui bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah dan mengakui bahwa Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, Rasul terakhir dan manusia paling sempurna yang sampai kepada Allah dan kemudian balik lagi karena sayang kepada umatnya. Maka beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatul thayyibatul lillah. Itu tadi hadapan di Sidratul Muntaha ketika melihat sebelah kiri betapa ada penghuni neraka, banyak ibu-ibu. Cek sahabat. Ya, surga Nabi bisa kalau gitu. Ya. Sekali dicarikan dia, terus dicarikan motot, kan gitu banyak. Lain gitu. Nasihatin boro-boro, daek, henteu, tong boro ku batur, ku salakin lagi tenurut. Bukan macam apa. Gitu ya. Cek di sinetron begitu, tadi deh. Tapi udah pada deh, bukan kata Ella, bisa ribut. Ya. Baik kuring menyebutkannya. Ya. Cek pemajikan tadi salaki kalah we salaki tapi kalakuan cigaki itu tara digawe tara namun teu bayuan pamajikan tong mah kali memang nya kieu da meureun geus takdir da kieu si lain boga salaki aing kitu emang susah banyak hayang boga salaki di anu teh jang ngelek dia jungkuk ka ditu mana kapada duitna tapi asupna di panjara suka miskin kan gitu punya sekali merek bus panjara mobil Fortuner anyar punya alhamdulillah habis katewa punya bajero cek rumahnya dua anak ketemu nah kuliah apa tuh kapan nyaho sok maca nah kajero pernah kayak wali kota kayak bupati kayak menteri di temu beuleung harus di jero teh mun nengok naoge marake hotpen karena renek sakit marake mobil aralus mun teu percaya pet poe Sabtu jeung poe Ahad ulin kadinya cet tapi baru malam menurut penjara di Cikungo di bulan itu ini rumahnya kemana ini aki eta maling hayang ditewa gitu alhamdulillah ya pasal ke penjara Pak Dede sekali-sekali aku masuk penjara saya alhamdulillah di mana-mana kalau seandainya punya kesempatan saya ingin melihat di penjara Bapak Ibu kia ya ya bisa balik masuk penjara 1 juta saputing Pak Dede asal bisa menggantikan menteri cicing gubernur kan mau ditanya Pak Dede sahayu abdi menteri anu bari-bari menterinya di mana bobogohan deui ya karena kan menggantikan si Gayu seberapa penting dibayarnya si Gayu Pak udah mereka di tubuhnya dirinya berarti yang ngaring ceritanya sama nih Gayu kan gitu nah memang begitu ya. Di zaman baheula lagi ayah gitu nah baik Bapak Ibu jadi ketika kita ingin mendapatkan kesempatan seperti Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, curhat kepada Allah, curhatku kepada Allah. Ibu asal curhat kepada Allah, coba dengarkan Bu. Rabbi firli, eta curhat lain. Curhat lain. Iraha macana. Curhat eta teh Rabbi firli. Terus dalapan bu lamun rek curhat ibu pek dalapan saha jelema nu bisa lamun ibu curhat dalapan pek kadinya tapi mal aya manusia mah paling curhat pamajikan ka salaki pilih ah mungkin salaki aing mah nabi mungkin nyeleweng kan gitu pamajikan mah tarang hampura sakalina hampura ingat terus sakalina nempo mantan suami nah hatena teh bu cenah ieu cek perempuan saya belum pernah jadi perempuan kalinya lihat mantan atau yang naksir suami dekat-dekat kepada suami senggol-senggol tak perlu lagi ke akhirat tuh ngaku gimana tapi yang laki nunggu awe dibawa ke batur pek baik aing mana yang ada itu ya lamun lalakina anu elehan itu bu tergantung kalau laki ge macam-macam bu aya laki kuya aya laki kuda aya laki gogog aya laki babi aya laki monyet salaki ibu asup ke mana masih gak kuya lamun ditangkap batu batu keluar deui kan kuya gitu sakalina naik karena tangkal teu bisa turun deui eta ngaranna
sawan kuya, sawan monyet, sawan kuya. Mungkin naik bisa turun, mewah menurun. Kosok itu. Ada deh kasih kalau gitu. Maju gede naik tuh bisa kan gitu ya. Ayah gitu Bu, ayah ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita curhat kepada Allah dengan delapan doa, kita curhat Bu. Ya. Kemudian setelahnya curhat subhanarabbiyal a'la, kemudian kita duduk tasyahud, kemudian kita bilang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ada 4 kebahagiaan di dunia itu, yaitu yang pertama at-tahiyat, kehormatan. Kenapa orang pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, pengen jadi DPR? Karena ingin terhormat. Kenapa mencari pekerjaan itu layak? Karena ingin terhormat. Itulah at-tahiyat. Kemudian al-mubarak. Kenapa kita mencari rezeki kemana-mana? Ingin mendapat berkahan. Kenapa pengen punya istri didandanin, dari tata ranjang, kemudian kalau keluar rumah? Karena kita ingin dapat barokah. As-sholawat. Kenapa kalau ini kagarut pada dia naik bus, sementara mapah di dia? Nah, sebab as-sholawat ingin naik kepada kendaraan yang bagus, pun perlu mahal, numpang mahal, nah naik langsung keleser tepi. Jadi bagus kagarut jungkir, tepi. Ya. Nah, itulah yang namanya as-sholawat. Jadi as-sholawat itu kendaraan. Makanya jemaah haji, jemaah umroh lengkap. Alhamdulillah di wacana gampil pemikal masjid dan naik bis sholawat. Bisa kendaraan, karena sholawat lewat. Nah, itu namanya kendaraan. Nah, kita punya kendaraan itu adalah agamanya Islam. Islam itu kendaraan. Kalau udah naik Islam jangan turun. Supirnya luar biasa. Dunia akhirat selamat Kangjeng Nabi menyupiran. Makanya selawatnya pada Kangjeng Nabi. Konektur nasaha, ayah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan. Oh Pak, dirinya pramugari ini ayah Siti Fatimah, ayah Siti Khadijah, ayah Siti, itu pramugarinya. Ibu menurut pramugari. Berlenong teh betul-betul. Itu teh artis-artis akhirat, pesawat terbang yang diterbangkan oleh Rasulullah SAW, kemudian akan selamat sampai di akhirat. Dan itulah yang namanya at-thayyibah. Ya. Baru langsung nyanyi ya thayyibah, ya thayyibah. Kan itu. Apa itu thayyibah? Thayyibah itu endah. Nah, endah, Bu. Nah, endah. Ya, bukan suka pasir endah kan kalau urnya. Nah, itu thayyibah itu endah. Jadi lain jarian ya. Ini kurang pasir endah maka garalis Bu. Beda jeung kurang juring jarian. Ya. Nah, jadi yang 4 ini jangan lupa, Bu. At-tahiyat, al-mubarak, as-sholawat, at-thayyibah. Masuk dibaca kok Ibu? Masuk didira sholat. Setelahnya itu kemudian Allah melantik Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Saurkan di Nabi sareng-sareng ayat di dunia sadaya nangan geter berbunyi Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan kita itu disebut bukan Nabi yang alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian apa buktinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan berhenti sampai di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rek pakai sayyidina pek itu ketina naon. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali